Ketika sebuah negara menerima orang-orang dari budaya lain, maka Anda tidak hanya membawa orang-orang itu saja, tetapi juga membawa nilai-nilai budaya mereka, kebiasaan mereka, dan banyak hal lainnya. Sekarang, di Barat, kita tahu sebagian besar orang Barat, bahkan yang tidak punya anjing sekalipun, sangat menyayangi anjing mereka. Tapi apa yang akan Anda lakukan ketika Anda membawa jutaan orang yang tidak hanya tidak suka anjing, tetapi merasa bahwa mereka harus membunuh anjing sebagai kewajiban agama mereka? Sekarang ini bukanlah sebuah hipotesis yang mengada-ada. Seiring semakin banyak muslim datang ke barat, semakin banyak orang barat yang sekarang dipaksa untuk memilih antara anjing mereka dan tetangga muslim mereka. Lihat video viral ini. Sekarang sebelum saya putarkan video ini untuk Anda, izinkan saya membacakan keterangannya. Orang Inggris kulit putih ini berkata, "Saya mulai merekam saat pria ini mendekati anak-anak saya, bukan saya, dan berkata, ini wilayah orang Asia. Dan izinkan saya memberitahu Anda, ada begitu banyak orang Asia lainnya, Tionghoa, Korea, Jepang, bahkan orang India. Mereka tidak membenci anjing. Beberapa orang mungkin tidak suka anjing, tapi mereka tidak membenci anjing dan mereka toleran. Tapi ada satu komunitas, yaitu komunitas Muslim yang membenci anjing." Oke, jadi biar saya perjelas. Dan orang ini berkata bahwa ini adalah daerah Muslim dan kami tidak ingin orang kulit putih di sini. Saya berdiri di antara dia dan anak-anak saya dan mengatakan bahwa saya sedang merekam. Lalu dia tiba-tiba mengganti topik. Jadi, mari kita tonton videonya. Saya Baiklah, tidak saya akan melakukannya, pergi. anjing saya keluar dan anjingmu pakai tali satu kaki. Lalu anjing saya mulai berlari ke arah anjingmu, lalu bertemu. Tidak apa-apa, tidak ada yang Itu terjadi tidak kan? apa-apa kan di taman. Kamu kesini bukan bawa anjing, kamu di sini sendirian, hanya bercanda saja. Aku bersama anak-anakku. Bisakah kamu tinggalkan aku sendiri, tolong? Aku yang bertanggung jawab atas itu. Kamu bukan atasanku. Bertanggung jawab atas itu, kau tahu? Sangat baik. Ini dunia yang bebas, kawan. Kita semua bayar pajak. Ya, baiklah, pasang saja di taman, tidak. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya. Kamu Gadis, membiarkan kucing wajahku dan ini aku sudah bangun. berkeliaran dan kemudian ke anak-anakku ada di sana. Dan orang Asia tidak suka itu. Anjing-anjing di taman ada tanda besar di sana yang memberitahumu. Jadi sekarang kamu bawa-bawa ras dan segala macam. Apa masalahmu? Ya, kita Kamu baru saja bawa bilang orang rasisme Asia ke sini. tidak. Itu sebabnya kita bawa-bawa hal tentang ras ke sini. Tapi, Baiklah, aku akan pergi lagi. ya, Keluar dari sana. orang ini jelas pengecut. Dia itu cu, jelas dia bukan muslim. Dan dia bilang ke orang ini bahwa orang Asia, maksudnya muslim, tidak suka anjing. Ini Piers Morgan intinya. Dan akan saya Alasannya, jelaskan ya, alasannya. tidak Nama masalah. pengguna F-Step. Oke? Dan kamu tidak diizinkan merekam orang tanpa izin Oh, mereka. saya benar-benar pikir Dan kamu saya perlu belajar memberikan hukum tentang izin itu. saya di sini. Ya, Pasti perlu jadi mempelajari aku hukum tidak akan tentang yang berdebat satu itu. denganmu selanjutnya. Aku juga tidak berdebat denganmu. Lihat, dia bilang padanya, ambil anjingmu. Singkirkan anjingmu dari sini. Yah, ada seekor anjing kecil sekali. Seekor Jack Russell kecil. Apakah itu Jack Russell? Oh, Takut sama Jack Russell. ya. Oke, dia sudah pergi. Butuh izinnya untuk merekam. Oke, jadi kali ini ada pria kulit putih lain yang membela sesama muslimnya. Sekarang kamu mengerti kenapa Senator Randy Fine mengatakan ini. Jika mereka memaksa kita untuk memilih, pilihan antara anjing dan muslim bukanlah pilihan yang sulit. Itu ditonton 46 juta kali. Dan banyak orang kulit putih seperti pria itu menyerang anggota Kongres Randy Fine. Orang-orang seperti Gubernur Newsom, orang-orang seperti Piers Morgan, mereka mulai menyerang Randy Fine. Padahal dia sebenarnya sedang menanggapi cuitan viral dari wanita Palestina jihadis yang tinggal di New York ini. Dia berkata, akhirnya kota New York sedang beralih ke Islam. Dan alasan mengapa itu terjadi adalah karena Mamdani saat berbicara menentang anjing, jelas mereka punya tempat di masyarakat, hanya saja bukan sebagai hewan peliharaan di dalam rumah. Seperti yang sudah kami katakan sejak awal, mereka itu najis. Mau orang memelihara anjing di dalam atau di luar rumah, itu bukan urusanmu, oke? Jadi biar saya beritahu kamu, dan ini bukan kejadian yang terisolasi seperti yang saya katakan. Orang-orang sudah melakukan ini sejak lama. Muslim sudah lama mengganggu orang lain soal anjing mereka. Lihat video ini. Ini terjadi di Inggris. Seorang pejalan kaki dengan anjing diperintahkan oleh polisi untuk meninggalkan jalan itu karena anjing dianggap najis dan kehadirannya menyinggung umat Muslim. Lagi-lagi, ada polisi bajingan lain. Aku benci orang-orang seperti ini. Aku benci orang-orang barat seperti ini. Maksudku, daripada membela sesama orang barat, mereka malah menyerah pada tekanan dari umat Muslim. Lihat itu. Gol! Gol! Hei, aku yang paling kiri. Lagi-lagi ya, polisi dan kaum kiri lagi. Aku bukan dia. Dia sedang dituduh. Dia dipanggil Nazi karena dia punya anjing di daerah yang disebut-sebut sebagai daerah Muslim. Tidak ada daerah Muslim di Inggris. Terakhir kali aku cek, ini bukan negara Muslim.
kolomnya tidak harus kosong. Taktik kontrol. Kamu tidak bisa Tidak mendapatkan. bisa bilang teater. Menonton mereka berteriak cinta sepenuhnya antara aku dan cinta. Betapa menyedihkannya kamu dari Inggris. Kami mencintaimu. Berteriak cinta, kamu tidak akan ke sana. Permisi. Kalian berdua, tolong. Kalian berdua, langsung saja. Kamu Satu lagi. Ada hubungannya dengan menjadi seorang Nazi. Aku senang. Itu terjadi tahun lalu atau awal tahun ini. Jadi biar aku jelaskan kenapa itu terjadi. Ya, jelas. Lihat ini. Ini adalah Inggris modern. Lihat itu. Lihat itu. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau orang-orang ini tidak suka anjing, maaf, kamu harus menyerahkan anjingmu. Lihat ini. Ini adalah penjajahan. Ini mengerikan. Lihat ini. Ini adalah Tesco di Slough. Lihat itu. Kalian sedang dijajah. Apa mereka saling melempar makanan? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Aku tidak pindah ke barat untuk ini. Kalau mereka tidak suka anjing. Mereka memang tidak suka anjing. Maaf teman-teman. Apa yang akan mereka katakan? Mereka akan bilang, ya, kalian menjajah kami. Sekarang giliran kami menjajah kalian. Jadi, izinkan saya jelaskan menurut Islam, kenapa Muslim membenci anjing. Jadi, kepercayaan umum adalah Muhammad kemungkinan pernah digigit anjing. Itulah sebabnya dia membenci anjing. Dan seperti yang sudah sering saya katakan sebelumnya, Muhammad biasa membuat-buat aturan sambil jalan. Jadi, coba perhatikan ini. Jika Muhammad awalnya memerintahkan untuk membunuh semua anjing, setiap anjing, apa isi hadis ini? Sahih Muslim. Rasulullah memerintahkan pembunuhan anjing-anjing. Oke, pembunuhan anjing-anjing. Lalu beliau berkata, bagaimana dengan mereka? Yaitu tentang anjing-anjing lain. Lalu beliau memberikan keringanan. Beliau berkata, oke, mungkin kamu tahu beberapa anjing punya manfaat tertentu. Itulah mengapa wanita Palestina itu berkata bahwa semua anjing di dalam rumah. Karena Muhammad sebenarnya membuat pengecualian setelah beliau diberitahu, hei, kami adalah pemburu, kami butuh, maksud saya, anjing-anjing ini punya manfaat. Lalu beliau berkata, oke, pelihara anjing untuk berburu dan anjing untuk menjaga kawanan. Dan beliau berkata, jika anjing menjilat wadah, cucilah 7 kali dan gosok dengan tanah pada kali ke-8. Kalau orang ini selalu serba 3 atau 7. Lihat hadis lain ini. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasulullah memerintahkan agar anjing-anjing dibunuh. Lalu beliau berkata, untuk apa mereka? Jadi beliau sendiri bahkan tidak tahu. Awalnya beliau berkata, bunuh semuanya, bunuh semuanya. Lalu beliau berkata, untuk apa mereka menggunakan anjing? Kemudian beliau mengizinkan mereka memelihara anjing pemburu. Oke, saya rasa ini pengulangan dari hadis sebelumnya yang saya baca. Biar saya berikan satu lagi. Ini Jami' at-Tirmidzi, hadis sahih lainnya. Abdullah bin Mughaffal berkata, saya adalah salah satu dari mereka yang menyingkirkan ranting-ranting pohon dari wajah Rasulullah saat beliau menyampaikan khutbah, yaitu ceramah. Seandainya anjing-anjing itu bukan merupakan suatu umat di antara umat-umat, maka aku akan memerintahkan agar semuanya dibunuh. Maka bunuhlah setiap anjing yang berwarna hitam legam di antara mereka. Bukankah itu rasis? Kenapa anjing hitam? Karena Muhammad mengatakan mereka hitam karena ada setan di dalamnya. Siapapun yang tinggal di rumah tempat anjing dipelihara, tetapi amal mereka berkurang 1 kirat setiap hari. Kiraat adalah satuan ukuran yang aneh ketika berbicara tentang kebajikan. Jadi dia bilang, kecuali anjing pemburu atau anjing penjaga ladang atau anjing penjaga domba. Jadi jika kamu memelihara anjing di dalam rumah, maka kamu akan kehilangan 1 kirat amal baik setiap hari. Itulah sebabnya wanita itu berkata seperti itu. Anjing memang punya tempat di masyarakat, seperti anjing pemburu, anjing penggembala, hanya saja bukan sebagai hewan peliharaan di dalam rumah. Seperti yang sudah kita katakan sejak awal, mereka dianggap najis. Itulah sebabnya dia berkata seperti itu. Orang-orang ini menerapkan syariat mereka setiap hari, dan mereka memaksakannya kepadamu. Lihat ini. Ini salah satu contoh lagi ketika Muhammad mengada-ada sekenanya. Rasulullah memerintahkan kami untuk membunuh anjing, dan kami melaksanakan perintah itu sampai-sampai kami juga membunuh seekor anjing yang datang bersama seorang wanita dari padang pasir. Ada kisah tersendiri tentang anjing itu. Lalu Rasulullah merasa iba dan beliau berkata, tidak, beliau melarang pembunuhan itu. Beliau, Nabi Suci, juga bersabda, adalah kewajiban kalian untuk membunuh anjing hitam legam yang memiliki 2 bercak di matanya, karena itu adalah setan. Saya telah melihat banyak anjing dengan 2 bercak kecil di atas matanya. Beliau hanya berkata, bunuh saja. Mengapa? Wahai Nabi yang penuh belas kasih, wahai Nabinya para Nabi. Mengapa anjing hitam itu? Karena ia dirasuki oleh setan. Serius, saya tidak tahu. Orang-orang bilang hal-hal tahayul seperti ini ada di semua agama, tapi saya tidak. Saya belum pernah melihat seorang Kristen atau Yahudi. Mungkin ada beberapa fundamentalis, tapi orang Kristen, Yahudi, dan Hindu arus utama, mereka tidak
mereka tidak mempromosikan hal-hal seperti itu. Tapi hanya di agama ini, orang-orang seperti itu secara terbuka menyiarkan keyakinan mereka yang menyedihkan, itulah alasannya. Ketika kami mengatakan bahwa Islam tidak cocok di Barat, kami memang serius. Inilah alasan kami mengatakannya. Dan inilah alasan mengapa kita perlu mengusir Islam dari Barat. Kalau tidak, bukan hanya anjingnya akan hilang dari hidupmu, anak perempuanmu akan mengenakan burka. Anak laki-lakimu akan memelihara jenggot lebat. Sekolahmu, senatmu, parlemenmu akan memulai sesi mereka dengan Allahu Akbar. Singkirkan Islam.